Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi kimia analitik kita. Hari ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan reaksi pengendapan. Nah, reaksi pengendapan ini sangat penting ya dalam analisis kimia. Salah satu aplikasi dari reaksi pengendapan ini adalah digunakan untuk memisahkan beberapa kation yang ada dalam larutan dengan menggunakan H2S atau biasa dikenal dengan metode H2S. Nah, metode H2S ini nantinya akan kalian pelajari di kimia analitik kualitatif. Nah, di sini contohnya kita punya suatu larutan yang di dalamnya terdapat kation-kation yang berasal dari golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dengan menambahkan, yang pertama ditambahkan dengan HCl encer, maka akan terbentuk endapan dari kation yang berasal dari golongan 1, sedangkan yang lainnya masih berada dalam larutannya. Nah, selanjutnya dengan menambahkan H2S dan asam, maka kation yang berasal dari golongan 2 akan terbentuk endapan, sehingga kita bisa memisahkan endapannya dari filtratnya. Sedangkan kation dari golongan-golongan lain masih akan tetap berada dalam larutannya atau filtrat ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah aplikasi dari prinsip reaksi pengendapan. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai garam ya. Garam merupakan senyawa ionik yang ketika kita larutkan dalam air maka akan terdisosiasi secara sempurna. Contohnya ketika kita punya garam dapur NaCl, maka dia akan terdisosiasi membentuk Na+ dan Cl-. Nah, ketika kita tambahkan garam lain, misal MgCl2, maka garam ini pun akan terdisosiasi membentuk Mg2+ dan 2Cl-. Nah, kation dan anion ini akan berada dalam bentuk ion ya, di dalam larutan, sehingga kalau secara kasat mata itu kita melihat larutan tersebut sebagai larutan yang bening. Nah, berbeda jika kita melarutkan senyawa ionik AgNO3. Ini kan dia terdisosiasi menjadi kation anionnya jadi Ag+ dan NO3-. Kemudian kita coba tambahkan ke dalam larutan tersebut, kita tambahkan garam NaCl. Nah, di sini yang akan kita lihat secara kasat mata, ini secara molekulernya dulu. Jadi kalau secara spesifik, secara molekul, di dalamnya terdapat spesi Na+, kemudian NO3-. Sedangkan Ag+ dan Cl- ini dia akan bergabung membentuk suatu senyawa yang secara kasat mata kita lihat sebagai suatu endapan. Ini adalah gambar dari endapan AgCl. Nah, contoh seperti AgCl ini adalah merupakan garam yang sukar larut. Nah, ini garam sukar larut, contohnya garam AgCl tadi, ketika kita larutkan secara berlebih dalam air, maka sebagian akan larut membentuk larutan jenuh.
Nah, untuk reaksi pelarutannya, AgCl berbentuk fase padat ini akan terion membentuk Ag+, aqueous, dan Cl- aqueous. Nah, di sini bisa dilihat ya, di dalam spesiesnya terdapat Ag+ dan Cl- yang merupakan hasil ionisasi AgCl, tapi yang ion itu hanya sebagian ya, sedangkan yang sebagian besar masih berada dalam bentuk endapan AgCl. Nah, ini konstanta kesetimbangannya bisa kita tuliskan seperti ini. K sama dengan perbandingan antara perkalian konsentrasi spesies-spesies yang ada di reaktan per spesies yang ada di produk. Nah, karena itu tadi ya, karena AgCl itu merupakan garam yang sukar larut, maka otomatis kesetimbangannya itu dia akan bergerak ke arah reaktannya. Nah, karena reaktan yang terionisasi itu sangat sedikit, sehingga konsentrasi yang terion itu kan lebih sedikit ya, makanya karena saking sedikitnya, biasanya konsentrasi AgCl ini dianggap konstan. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi konstanta baru yaitu Ksp. Nah, Ksp ini sama dengan perkalian antara konsentrasi Ag+ dan Cl-. Nah, Ksp ini merupakan konstanta hasil kali kelarutan suatu garam yang sukar larut. Nah, di sini adalah contoh bagaimana kita mendefinisikan Ksp. Nah, kalau di sini tadi kan AgCl koefisien masing-masingnya itu 1 ya. Ini CDS juga sama, koefisien masing-masingnya 1. Nah, di sini yang berbeda, contohnya adalah Ag2S ini ketika dilarutkan maka akan membentuk ion 2Ag+ dan S2-. Nah, ini cara penulisan Ksp-nya ada pangkat dari koefisiennya ya. Jadi di sini Ksp sama dengan Ag+ pangkat koefisiennya dikali dengan S2-. Begitu juga jika kita punya senyawa CrOH3, jangan lupa untuk memangkatkan dengan koefisiennya. Ini sama ya, jangan lupa untuk dipangkatkan dengan koefisiennya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai apa sih kelarutan itu. Kelarutan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai solubility dapat didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang bisa larut dalam sejumlah pelarut tertentu. Nah, kelarutan itu biasanya disimbolkan sebagai S yang memiliki satuan mol per liter. Nah, di sini jika kita punya senyawa CDS, maka kelarutan dari CDS ini dilambangkan sebagai S, kemudian kelarutan dari CD2+ dan S2- juga sama dilambangkan sebagai S. Nah, dari sini kita bisa lihat apa sih hubungan antara hasil kali kelarutan atau Ksp dengan kelarutan. Nah, ketika kita punya senyawa CDS, Ksp-nya bisa kita tuliskan sebagai perkalian antara CD2+ dan S2-. Nah, di sini bisa kita tuliskan Ksp itu sama dengan kelarutan CD dikali kelarutan S2-. Sehingga Ksp dari CDS adalah S
kuadrat atau kelarutan kuadrat. Nah, kalau seandainya ini ya contoh yang lainnya Ag2S sini kelarutannya bisa kita tuliskan seperti ini. Ag2S itu S, kalau 2Ag itu berarti 2S, S2- itu adalah S. Di sini bisa kita tuliskan KSP dari Ag2S sama dengan 2S, jangan lupa dikuadratkan, dikali dengan S. Kemudian contoh lainnya yang beda lagi, contohnya ini ya, yang PB3, PO42, jika kita tuliskan KSP-nya, ini berarti 3S, ini 2S, berarti KSP-nya adalah 3S pangkat 3 dikali dengan 2S kuadrat. Dan seterusnya kalian bisa latihan sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dari hasil kali kelarutan. Nah, di sini diketahui kelarutan garam perak sulfat di dalam air adalah 5,7 kali 10 pangkat min 3 gram per liter. Nah, kalau kelarutan kan sebenarnya satuan yang paling umumnya itu gram per mol ya. Sorry, mol per liter. Kecuali ada info-info tertentu seperti yang ada di soal ini, kelarutannya satuannya dalam bentuk gram per liter. Nah, kemudian info lain yang diketahui adalah MR dari Ag2SO4 adalah 321. Yang ditanyakan, tuliskan reaksi pelarutan Ag2SO4, kemudian definisikan KSP-nya, kemudian diminta untuk mencari kelarutannya dalam satuan mol per liter, dan yang terakhir kita diminta untuk menentukan harga konstanta hasil kali kelarutan. Yang pertama, kita akan menuliskan reaksi pelarutannya terlebih dahulu. Ag2SO4 dalam fase solid, kita larutkan maka akan membentuk 2Ag plus dalam fase aqueous dan SO4 2- dalam fase aqueous. Jadi ada sebagian kecil dari Ag2SO4 padatan yang terlarut. Nah, selanjutnya kita coba definisikan KSP-nya. Jadi KSP-nya sama dengan Ag plus dipangkatkan dengan koefisien dikali SO4 2-. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan kelarutannya dalam satuan mol per liter. Jadi tadi yang diketahui adalah dalam bentuk gram per liternya. Nah, dari rumus itu ya, mol sama dengan M per MR, kita bisa mengubah satuan gram per liter menjadi mol per liter. Nah, di sini untuk mencari mol itu gram per MR ya. Gram per MR, nah ini dibagi kemudian dibalik jadi perkalian, makanya 1/321. Nah, di sini ketemu kelarutan dalam satuan mol per liter. Yang terakhir kita diminta untuk menentukan harga dari KSP-nya. Nah, tadi kelarutannya S sudah kita temukan nilainya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kita tuliskan KSP-nya dalam bentuk hubungannya dengan kelarutan menjadi KSP sama dengan 2S, jangan lupa dikuadratkan, kemudian kali S. Nah, 2 kuadrat S kuadrat kali S, jadinya 4S pangkat 3. Kita masukkan nilai S-nya, kemudian kita pangkatkan 3 dikali 4,
sehingga hasilnya 2,2 kali 10 pangkat min 14. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini yang diketahui adalah informasi mengenai pH-nya. Jadi di sini kita punya senyawa MgOH2. Yang ditanyakan adalah berapa kelarutan MgOH2, kemudian harga KSP-nya, dan yang terakhir berapa gram magnesium hidroksida yang dapat larut dalam 500 ml larutan. Yang pertama kita cari dulu kelarutannya. Jadi kalau kita punya MgOH2, kita larutkan, maka sebagiannya akan mengion membentuk Mg2+ dan 2OH-. Nah, di sini bisa kita tuliskan kelarutannya MgOH2S, Mg2+S, kemudian 2OH- ini 2S ya. Nah, selanjutnya pH-nya tadi sudah diketahui di soal 10,6. Nah, dari informasi mengenai pH ini, kita bisa tentukan OH-nya ya, konsentrasi dari OH-nya. Yang pertama, kita tentukan dulu pOH. pOH sama dengan 14 min pH-nya 10,6, hasilnya 3,4. Nah, dari sini kita bisa mencari konsentrasi dari sini kita bisa menentukan nilai solubilitanya, yaitu 2,0 kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya kita bisa mencari nilai KSP-nya. Nah, KSP MgOH2 sama dengan Mg2+ dikali OH- kuadrat sama dengan Mg2+-nya S, kemudian OH-nya ini 2S ya, kemudian jangan lupa dipangkatkan dengan koefisiennya, pangkat 2, sehingga hasilnya 4S pangkat 3, kemudian kita masukkan nilai S-nya. Nah, yang terakhir kita diminta untuk menentukan berapa gram magnesium hidroksida yang dapat larut dalam 500 ml larutan. Nah, dengan menggunakan persamaan mol sama dengan gram per ml, kita bisa menentukan massa magnesium hidroksida yang dapat larut dalam yang pertama ini 1 liter air. Nah, yang ditanyakan kan 500 ml, jadi kita tinggal mengalihkan setengahnya, sehingga massa magnesium hidroksida yang dapat larut dalam 500 ml adalah 5,8 kali 10 pangkat min 2 gram. Nah, untuk soal yang ini, dengan informasi mengenai pH bisa kalian kerjakan sebagai latihan, nanti dipakai untuk presensi ya, seperti biasa. Selanjutnya kita akan membahas ion sejenis dan bagaimana efeknya terhadap kelarutan. Nah, ketika kita punya 2 macam garam atau lebih, contohnya di sini kita punya garam NaCl dan KCl, ketika terionisasi, mereka akan membentuk Na+ plus Cl- dan K+ plus Cl-. Nah, di sini bisa kita lihat kalau Cl- ini ada di kedua garam yang kita larutkan. Nah, Cl- ini adalah yang disebut sebagai ion sejenis.
Nah, untuk memahami bagaimana efeknya terhadap kelarutan, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini ditanyakan berapa konsentrasi ion perak dari AgCl pada saat kesetimbangan. Setelah dalam larutan ditambahkan NaCl 0,1 molar. Diketahui harga KSP dari AgCl adalah 1,6 kali 10 pangkat min 10. Nah, di sini di dalam larutan ini kita punya dua kesetimbangan ya. Sebenarnya ada AgCl terionisasi sebagian membentuk Ag+ plus Cl-. Kemudian kita juga punya NaCl. Dia akan terionisasi membentuk Na+ dan Cl-. Nah, di sini Cl- itu merupakan ion sejenisnya. Nah, ketika kita tambahkan NaCl dalam larutan AgCl, jadi otomatis Cl- dalam larutan tersebut akan bertambah ya karena ada tambahan dari NaCl. Nah, berdasarkan prinsip Laclais yang sudah kita pelajari, ketika kita punya reaksi kesetimbangan seperti ini dan Cl-nya itu bertambah konsentrasinya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Sehingga reaktan tersebut akan lebih susah untuk larut ya dalam hal ini. Nah, nanti kita lihat pengaruh tersebut dalam perhitungannya. Nah, di sini KSP dari AgCl bisa dituliskan. KSP-nya kita masukkan, ini 1, KSP AgCl-nya 1,6 kali 10 pangkat min 10 ya. Kemudian Ag plus-nya yang kita cari. Nah, yang di sini yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi dari Cl-nya. Nah, sebenarnya konsentrasi dari Cl-nya itu merupakan kontribusi dari dua reaksi ini ya. Ada yang berasal dari AgCl dan ada yang berasal dari NaCl. Nah, yang berasal dari NaCl ini jumlahnya adalah 0,1 molar. Sedangkan yang dari AgCl ini kan sangat kecil ya, makanya karena saking kecilnya dibandingkan dengan Cl- dari NaCl, nilai Cl- dari sini diabaikan, sehingga kita masukkan saja 0,1 molar yang dari NaCl. Nah, dari sini bisa diketahui konsentrasi ion perak setelah ditambahkan NaCl. Hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 9 mol per liter. Nah, kita coba bandingkan dengan konsentrasi ion perak dari AgCl pada saat kesetimbangan sebelum ditambahkan dengan NaCl. Nah, di sini diketahui KSP-nya 1,6 kali 10 pangkat min 10. Kita coba cari kelarutan S-nya, S kelarutan Ag+ atau Sag+. Dan di sini bisa kita tuliskan KSP sama dengan perkalian konsentrasi Ag+ dan Cl-, atau bisa kita tuliskan sebagai S kali S, KSP sama dengan S kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai S-nya dengan mengakarkan 1,6 kali 10 pangkat min 10. Hasilnya adalah 1,3 kali 10 pangkat min 5. Jadi ini adalah kelarutan dari Ag+ belum ditambahkan NaCl atau konsentrasi dari Ag+ belum ditambahkan NaCl. Nah, di sini bisa kita bandingkan antara 1,3 kali 10 pangkat min 5 dengan 1,6 kali 10 pangkat min 9, lebih besar yang ini ya, yang sebelum penambahan. Jadi sebelum penambahan itu AgCl ini dia lebih mudah untuk larut.
Sehingga yang larut itu Ag plusnya ada 1,3 kali 10 pangkat 5. Jadi udah terbukti ya bagaimana si elemen ini bisa menggeser kesetimbangan ke arah reaktan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengendapan bertingkat. Jadi, semacam analisis kation dengan H2S tadi kan ada pengendapan itu ya bertingkat. Yang pertama diendapkan dulu golongan satunya, kemudian golongan 2, dan seterusnya. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Di dalam suatu larutan terdapat ion iodida 0,15 dan ion kromat 0,15 molar. Nah, larutan tersebut kemudian dititrasi dengan larutan timbal nitrat. Nah, timbal dari timbal nitrat ini nantinya akan bereaksi dengan ion iodida ataupun ion kromat membentuk endapan PbI2 dan juga PbCrO4. Nah, yang diketahui adalah KSP dari masing-masing garam ini. Yang ditanyakan adalah ion mana yang akan mengendap lebih dahulu kira-kira, dan yang kedua, berapa konsentrasi ion pertama pada saat ion kedua mulai mengendap. Yang pertama, kita bisa cari dulu nilai solubility-nya untuk menentukan mana yang akan mengendap terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang PbI2, kita bisa tuliskan kelarutannya S, Pb2 plus S, 2I- 2S, kemudian KSP-nya S dikali 2S, jangan lupa dipangkatkan koefisiennya, sehingga KSP-nya 4S pangkat 3. Nah, tadi KSP-nya sudah diketahui nilainya, dari sini kita bisa menentukan nilai S-nya. Nah, S-nya ini sudah dihitung nilainya 4,12 kali 10 pangkat min 7. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita bisa menentukan kelarutan dari PbCrO4. Nah, dari informasi KSP yang sudah diketahui, dapat dihitung kelarutannya, yaitu nilainya 6,08 kali 10 pangkat min 12. Nah, dari nilai kelarutan ini kita bisa tahu mana yang akan mengendap terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya dia lebih mudah larut, berarti otomatis dia yang akan mengendap lebih akhir ya. Nah, di sini karena nilai kelarutan dari PbI itu kan 10 pangkat min 7, sedangkan nilai kelarutan dari PbCrO4 itu adalah 6,08 kali 10 pangkat min 12. Nah, di sini nilai kelarutannya lebih besar yang PbI2, 10 pangkat min 7, makanya yang mengendap lebih dahulu adalah yang PbCrO4, yang nilai solubility-nya itu lebih rendah. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan berapa konsentrasi ion pertama pada saat ion kedua mulai mengendap. Nah, di sini kita tuliskan KSP dari ion dari itu ya, dari senyawa yang mengendap lebih akhir. Yang kedua, yaitu PbI2. KSP PbI2 sama dengan Pb2 plus dikali I2- pangkat 2. Nah, kemudian dengan memasukkan info-info yang sudah diketahui, KSP PbI, kemudian konsentrasi dari ion iodidanya 0,15. Nah, di sini nanti kita bisa menemukan konsentrasi dari Pb2+. Nah, Pb2+ ini selanjutnya kita masukkan ke persamaan KSP PbCrO4. Karena yang ditanyakan di sini adalah ion berapa konsentrasi ion pertama. Ion pertama yang mengendapkan PbCrO4,
Maksudnya ion CrO4-nya di sini yang CrO4 2- yang dicari. Nah, KSP PbCrO4 sama dengan perkalian Pb2+ dikali CrO4 2-. KSP sudah diketahui nilainya, kemudian Pb2+ ini nanti silakan dihitung dengan kalkulator ya, coba cari X-nya berapa. Nah, setelah diketahui X-nya, kita bisa menentukan CrO4 2-. Nah, jadi di sini hasilnya silakan dihitung sendiri dengan menggunakan kalkulator. Jadi untuk presensinya tadi silakan mengerjakan ini ya, 2 ini aja berarti. Yang pertama mengenai soal hasil kali kelarutan, kemudian silakan mencari nilai CrO4 2- ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp besok. Saya akhiri video malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.